Anda kembali bersama kami tadi di segmen sebelumnya Pak Arsul Sani salah satu legislator yang membidangi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sudah menyatakan original intent, Mbak Bivitri. Lantas apa berikutnya? Kalau legislator saja sudah menyatakan ada original intent yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh KPK saat ini. Iya, saya kira kita betul-betul harus fokus pada bagaimana kemudian TWK ini dilaksanakan. Karena saya kira kita tidak keberatan soal TWK-nya. Saya setuju wawasan kebangsaan itu penting. Kita dari SD juga harus harus belajar PPKN dan lain sebagainya, itu penting. Cuma masalahnya bagaimana TWK itu dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya melanggar HAM. Dan ini diproses oleh Komnas HAM itu cukup intensif ya, karena saya tahu ada beberapa yang kemudian sudah dipanggil dan Komnas Perempuan juga. Jadi itu satu konten. Dan kemudian yang juga ingin saya ingatkan adalah supaya kita semua nih publik tidak membandingkan antara 1270-an dengan 75. Ya. Memang kesannya ini 75 orang-orang yang kecewa, bukan. Marilah kita zoom out ya, kita sekarang kan gadget biasa tuh zoom out, zoom in ya, lihat peta, lihat foto begitu. Marilah kita zoom out, letakkan KPK dalam sistem ketatanegaraan kita. Ya. KPK ini juga penegak hukum, ada penyidik, ada penuntut gitu ya, ada penyelidik juga. Ada 80-an kalau saya tidak salah, mungkin Pak Giri lebih tahu. Dan 20-nya itu yang kena singkir. Ya, jadi artinya akan ada kepincangan. Dan pada hari yang sama kemudian pada pengumuman soal status itu dinyatakan oleh Deputi Penindakan bahwa mereka akan memasukkan penyidik-penyidik dari lembaga lain. Karena kan memang di KPK itu ada penyidik KPK, ada penyidik dari Polri begitu ya. Penyidikan, penyelidikan, apalagi penuntutan itu tidak bisa dialihkan dengan mudah. Jadi bukan clerical tugasnya ya, betul-betul menginvestigasi secara mendalam. Kalau dialihkan pasti akan terjadi kemungkinan pertama ada distorsi. Ya misalnya kita tahu bahkan sampai tuntutan saja bisa hilang 1-2 nama begitu ya, kemarin ribut. Tapi selain distorsi juga artinya akan ada barangkali alat bukti yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Jadi artinya akan punya dampak pada pemberantasan korupsi ke depannya. Kalau presiden memang betul-betul peduli dengan pemberantasan korupsi ya, ini bukan soal KPK buat saya, ini soal pemberantasan korupsi. Peduli dengan pemberantasan korupsi, sebenarnya presiden bisa mengambil alih. Karena ada PP 17 2020 tentang manajemen ASN, itu pasal 3-nya bilang bahwa bisa saja pendelegasian kewenangan untuk melakukan alih status ini, karena kepala ASN itu ya presiden ya sebagai kepala pemerintahan. Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi bagian dari eksekutif, KPK jadi bagian dari eksekutif, presiden menjadi dan presiden memang kepala ASN-nya, dia adalah istilah PP-nya itu pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS. Itu presiden memang. Nah, menurut ayat 7-nya ini bisa ditarik kembali oleh presiden apabila ada pelanggaran merit system yang dilakukan dalam TWK ini dan juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan begitu. Jadi artinya di titik ini menurut saya sudah bisa ditarik, kalaupun menurut saya kepala BKN keliru. Terus terang saja ya, ketua KPK keliru. Nah, bos besarnya yaitu presiden harusnya mengambil alih, kemudian lantik yang 75 ini supaya pemberantasan korupsi lebih baik ke depannya. Baik, kalau menurut Pak Arsul apa berikutnya, apa untuk bisa mengakhiri kontroversi ini? Karena kepentingan kita ya satu, yaitu jangan sampai kemudian pemberantasan korupsi terganggu. Kan saya kira presiden juga sudah bicara soal itu, clear, tapi juga sudah ditayangkan. Dan memang kalaupun kemudian ada harapan dari teman-teman masyarakat sipil seperti yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, itu ya memang karena ada dasar hukumnya tidak hanya di PP 41, bahkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu pasal 25 saya lihat, presiden memang pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan dan manajemen ASN. Ya tentu ya nanti kita sampaikan juga ke presiden. Kami tentu ya menyampaikan, tapi ya terpulang kepada beliaunya. Apakah beliau kemudian mau atau katakanlah menugaskan salah satu pembantunya untuk menyelesaikan soal-soal ini. Tetapi memang hemat saya ya ini sesuatu yang memang harus diselesaikan dengan cara yang elegan.
tidak boleh juga kita mengembangkan asumsi-asumsi, ya, asumsi misalnya, ya ini mohon maaf, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK, tidak akan mempengaruhi pemberantasan korupsi. Tapi juga tidak boleh juga mengembangkan asumsi bahwa seolah-olah kalau tidak ada katakanlah teman-teman ini kemudian akan mandek. Tidak boleh juga ya seperti itu. Jadi kita menyikapinya ya biasa saja karena ya ini mohon maaf di sisi yang lain ya ada katakanlah teman-teman penyidik yang nggak masuk itu tadi kan selama ini KPK juga sifat limitatifnya juga bisa kita baca ya. Sifat limitatif tadi sudah disebutkan, misalnya tidak menyebut nama dalam surat dakwaan atau bahkan menyebut nama bersama-sama dalam surat dakwaan sebagai sebuah penyertaan, tapi habis itu nggak diapa-apakan, itu loh dengan full. Ini kan juga artinya selama ini memang ya KPK di satu sisi itu kita berterima kasih menaikkan juga indeks persepsi korupsi kita, tapi harus diingat loh, indeks persepsi korupsi itu tidak terbentuk naik hanya karena KPK, karena memang ada 7 saya kira elemen yang dinilai oleh TII ya, Transparansi Internasional itu ya. Nah jadi ya mari kita lihat secara proporsional. Tapi saya tentu menghormati dan kalau misalnya kami ada kesempatan komunikasi dengan Pak Presiden lagi ya nanti akan kita sampaikan. Ini ada aspirasi dari masyarakat yang ingin Bapak kemudian bersikap lebih lanjut. Kan tidak salah itu secara hukum, wajar lah masyarakat itu berharap sama presidennya. Gitu. Presiden Anda minta untuk bersikap lebih lanjut setelah memberikan pernyataan secara terbuka. Meminta agar jangan sampai kemudian tes ini serta-merta memberhentikan pegawai KPK. Prof. Romli, jalan keluarnya untuk bisa mengakhiri kontroversi ini menurut Anda seperti apa? Nah, kalau saya sederhana, terima saja pemberhentian. Sudah sesuai prosedur kok ya. Yang kedua yang perlu dipikirkan begini, bahwa KPK itu berhasil bukan karena 75 orang itu, karena ada pimpinan KPK. Karena undang-undang KPK yang menentukan nilai lanjut tidak perkara pimpinan, bukan penyidik, bukan Kasatgas, jangan salah ya. Jadi jangan berpikir bahwa karena saya ada ini berhasil, karena saya ada IPK naik, enggak juga ya. Ya, jadi jangan merasa bahwa saya adalah penentu keberhasilan KPK. Tidak. Penentu keberhasilan KPK juga ya gara-gara masih ada juga penyelenggara negara yang benar, yang tidak korup. Ya, jadi saya melihat bahwa semua ini ya asumsi. Ya, memang orangnya sepertinya logis, tapi yang logis tidak selalu benar. Ya, ini. Jadi kita juga harus menerima apa adanya. Saudara kalau memang tidak suka, tun yang 75 dari awal itu ada keputusan pemberhentian yang tidak lolos, tidak ada tun. Kenapa? Itu yang saya tunggu-tunggu, kalian kan bicara aja di pers. Baik. Tun aja enggak. Kenapa? Nah, kenapa nggak ke pengadilan tata usaha negara ya? Oke. Kenapa tidak ke pengadilan tata usaha negara, ke Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, ke Ombudsman dan juga ke Dewan Pengawas? Kenapa tidak ke PT UN? Apa berikutnya yang akan dilakukan oleh pegawai KPK? Ya, terima kasih Prof. Romli karena mendorong ke PT UN. Sebenarnya dalam proses semuanya. Jadi PT UN dalam proses, kemudian ke Mahkamah Konstitusi dalam proses, semua itu membutuhkan kelengkapan-kelengkapan. Tidak seperti kita mengadu ke Dewas dan ke Ombudsman. Jadi agar kita memang meyakinkan. Dan kita menang loh pada tahun 2018 PT UN. Tapi PT UN punya kelemahan juga. Istilahnya kalau itu sampai sekarang 2018 tidak diterapkan oleh pimpinan zaman Pak Agus Raharjo. Dapat dibayangkan nanti kita menang tun juga, kemudian tidak diterapkan oleh pimpinan yang sekarang. Tentu ini juga akan membuat sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan dalam perjuangan kita. Tapi untuk Mahkamah Konstitusi, karena itu mengikat, baik luar dalam dan bersifat final, maka kita akan upayakan yang sebaik-baiknya. Kita sudah siapkan, sebentar lagi kita sampaikan. Tentu upaya-upaya hukum tetap kita lakukan, advokasi kita lakukan, Mbak. Saya senang kan mendengar Pak Asrul Sani bersikap seperti itu. Harapannya Prof. Romli ingat zaman tahun 2001 membentuk KPK ini seperti apa gitu kan. Cita-cita kita seperti apa.
Dan IPK, Indeks Persepsi Korupsi itu bukan persepsi layaknya kita survei biasa. Itu diambil dari 9 indikator. Ada Bertelsmann Index, World Economic Forum, dan salah satunya adalah rule of law, di mana penindakan itu masuk di sana. Memang hanya 1 dibanding 9. Tetapi persepsi publik nggak bisa disalahkan. Anda ditanya misalkan, menurut Anda pemberantasan korupsi sekarang seperti apa? Kemudian melihat polemik ini, loh, Novel dan orang sekelas Novel kok disingkirkan gitu kan. Ini bukan Novel dan kawan-kawan nih. Novel dan orang-orang sekelas Novel disingkirkan. Kemudian orang melihat, loh katanya Taliban, nggak ada Taliban. 9 dari 75 non-Muslim, Hindu, Buddha, Nasrani. Loh ini orang yang tidak toleran. Lebih dari 60, 20, Nahdliyin bagian dari 75 juga gitu. Yang nangkep yang itu diasumsikan terkait dengan Nahdliyin, orang-orang itu juga, orang Nahdliyin juga. Jadi ada persepsi framing yang salah, seakan-akan kita orang nakal disingkirkan. Kita tuh mencintai Republik ini, Mbak, sepenuh hati. Pak Giri kalau ada pertanyaan, Anda merasa ada diskriminasi, lapor ke Komnas HAM, Anda merasa diberlakukan tidak adil, bentuk keadilan yang diharapkan oleh Pak Giri dan juga 75 pegawai KPK yang lain apa? Sederhana aja, Mbak. Yang jelas SK 652 itu di stop dulu agar kita bisa bekerja. Kasus yang sudah tinggal diteruskan, bahkan buron yang tinggal ditangkap, itu bisa dilakukan. Langkah berikutnya kita dilantik menjadi PNS yang merupakan original intent dari undang-undang itu sendiri. Nanti urusan pembinaan itu, urusan hidayah, orang itu mau berubah tidak, urusan Tuhan, bukan kepala BKN. Jangan kepala BKN jangan terlalu berlebihan seperti itu. Karena fungsinya adalah melakukan pembinaan. Kita siap-siap saja dibina, walaupun agak protes. Loh orang kita, saya kayak gini narasumber wawasan kebangsaan di beberapa tempat kok dinyatakan tidak lulus. Tapi oke lah, kita terima sebagai bagian dari tapi fungsi kita, jadi ini masyarakat, ini jangan sampai tadi terpengaruh oleh Prof. Romli tentang gundu honorer. Kita juga prihatin mereka nggak diangkat. Isunya ini bukan menjadi pegawai PNS atau bukan. Satu-satunya cara untuk bisa melanjutkan kita memberantas korupsi, kita harus jadi PNS. Jadi kenapa kita ngotot? Bukan karena kita pengen jadi PNS layaknya mendaftar, karena satu-satunya cara untuk bisa melanjutkan misi pemberantasan korupsi, kita jadi PNS. Jadi mohon dipahami ini bukan seseorang yang kemudian ngelamar PNS, lulus tidak lulus. Tetapi ini bagaimana melanjutkan misi-misi pemberantasan korupsi ke depan. Baik, terima kasih Pak Giri sudah hadir, Mbak Bibip terima kasih sudah hadir, Prof. Romli juga terima kasih sudah hadir, Pak Arsul terima kasih sudah hadir. Upaya hukum lapor ke berbagai lembaga tengah dilakukan. Tadi ada narasi dari Pak Arsul, Presiden diharapkan memberikan pernyataan atau memberikan tindak lanjut berikutnya setelah memberikan pernyataan beberapa waktu lalu. Kita lihat bagaimana ini bergulir, satu kepentingan kita semua yang nonton Forum Peristian, pemberantasan korupsi tidak boleh kendor. Jangan kasih kendor kepada mereka yang merebut uang rakyat. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.